Haleluya. Wajah saudara sudah segar hari ini. Meskipun minggu lalu sudah bergumul mungkin dengan banjir atau macet Jakarta, whatever. Ya kan? Tapi Jakarta memang kota yang sangat menyenangkan. Amin. Ya kan? Ada saatnya bom, ada saatnya gereja dibakar, ada saatnya banjir. Lengkaplah kebahagiaan kita, ya kan? Puji Tuhan. Mazmur 26 ayat 1 sampai 12 hari ini saya mau bicara tentang mengapa orang benar diuji. Ada banyak orang yang tanya sama saya begini, pendeta, bisa nggak tokonya orang Kristen kebanjiran? Lalu ada yang tanya sama saya, pendeta, kalau tokonya orang Kristen kebanjiran, kalau rumahnya orang Kristen kebanjiran, apakah itu tanda bahwa dia berdosa? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala Tuhan melakukan hukuman dan ujian pada saat yang bersamaan. Karena dengar baik, Tuhan tidak akan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik, kata Alkitab. Amin. Tuhan tidak akan pernah menghukum orang benar bersama dengan orang fasik pada saat yang bersamaan. Tetapi Tuhan seringkali mengerjakan hukuman dan ujian pada saat yang bersamaan. Artinya begini, bagi orang berdosa, Allah mengizinkan ini terjadi sebagai hukuman untuk dia bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi bagi orang benar, Tuhan izinkan sebagai ujian agar kita naik kelas dan mengalami hal yang baik dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang beri. Amin. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pendeta, bisakah rumah orang Kristen kebanjiran? Kalau saudara tinggal di Kelapa Gading, bisa. Ya. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, bisakah toko orang Kristen kebanjiran? Kalau toko saudara di daerah Ciledug dan Cipulir, bisa. Ya. Jadi bisa saja terjadi. Saudara nggak perlu kecil hati dan bilang, pendeta, mungkin ada dosa kali sama saya. Dalam segala hal, orang benar bisa diuji. Amin. Ujian berbeda dengan hukuman. Hukuman membuat kita harus bertobat. Tapi ujian membuat kita harus tetap teguh dan setia. Dan kita akan melihat berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, itu akan kita lihat hari ini. Kita lihat Mazmur 26. Ayat yang pertama. Sampai ayat yang ke-12. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Yang pada tangannya melekat perbuatan mesum. Dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanlah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini doa yang paling aneh yang pernah saya baca dalam Alkitab. Ini doa yang paling aneh yang bisa dinaikkan oleh seseorang yang bernama manusia yang hidup di muka bumi. Karena kalau doa itu berbunyi berkatilah aku. Kalau doa itu berbunyi Tuhan sertailah aku. Kalau doa itu berbunyi Tuhan lindungilah aku. Maka saya beri nama itu doa yang biasa. Amin. Kita semua pasti pernah mendengarkan doa yang berbunyi Tuhan berkatilah aku, Tuhan sertailah aku, Tuhan lindungilah aku. Tetapi saudaraku, jarang ada orang yang berdoa dan berkata, Tuhan ujilah aku dan cobailah aku. Lihat kiri kanan saudara, tanya sama dia, kamu pernah doa begitu? Mungkin sebagian saudara menadap saya dan bilang, pendeta gak usah doa begitu, dia udah datang sendiri.
Gak usah kita berdoa minta dicoba sama Tuhan. Gak usah kita berdoa untuk diuji sama Tuhan. Dia datang sendiri, mana bukan sendiri, sama temen-temennya dia datang. Ya kan? Masalah kalau terjadi dalam hidup kita kadang-kala gak pernah sendiri, betul? Ya kan? Masalah kalau terjadi dalam hidup kita kadang-kala bawa teman rame-rame bikin susah lagi, saudara-saudara. Sebagian orang sehingga berkata dan bilang, aneh pendeta, itu doa yang paling aneh. Kita pokoknya serahin aja sama Tuhan. Justru doa kita harus berbunyi, Tuhan, jangan sampai kena pencobaan dan masalah dalam hidup ini. Saya ingat ketika seorang pendeta mengubah lagu ini menjadi sebuah lagu. Saya ingat lagu itu kan? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya dengar ada orang yang kritik. Orang tahu dari mana dia kritik dan dia bilang, itu lagu paling aneh. Itu lagu masa kita bisa dicoba sama Tuhan. Lah, yang kritik aja nggak tahu itu ayat Alkitab. Itu kan cuma dari ayat Alkitab diambil, saudara-saudara, ya kan? Tapi langsung ada orang yang bilang, oh itu lagu tidak benar. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ujian adalah sesuatu yang baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya, ujian adalah sesuatu yang baik. Nggak ada orang bisa dapat gelar sarjana tanpa ujian. Kalau dia bisa jadi sarjana tanpa ujian, namanya siluman, saudara-saudara. Ya. Bahkan orang nggak bisa duduk di bangku SMA kalau dia tidak pernah duduk di ujian SMP. Orang tidak pernah akan bisa duduk di bangku SMP kalau dia tidak pernah ujian SD. Nah, orang memang bisa duduk di bangku SD kalau dia tidak pernah ujian TK. Ya kan? Jadi kalau kita tidak mau ujian, kita paling tinggi cuman SD. Dan kiri kanan saudara, tanya sama dia, iman kamu SD bukan? Ada banyak orang umurnya sudah tua tapi imannya iman SD. Ya kan? Gak bisa nyembah Tuhan. Gak bisa, SD. Kalau kebaktian juga lagunya paling dong 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 dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Kambing ngembe, kucing meong meong, kodok teak tek dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan. Gloria haleluya. Kita ikut ujian SD supaya kita bisa jadi SMP. Kita ujian SMP supaya kita bisa naik SMA. Kita ikut ujian SMA supaya kita bisa masuk perguruan tinggi. Tadi nggak cukup ujian SMA, sekarang perlu pakai ujian masuk perguruan tinggi, ya. Dan kita langsung naik lagi. Kalau kita mau ikut ujian sarjana, kita dapat gelar sarjana. Berarti ujian adalah sesuatu yang baik. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, ujian sesuatu yang baik. Udah? Bilang lagi sama dia, tapi nggak enak. Iya, loh, saya cuma mau beritahu hal yang sangat sederhana buat saudara. Ujian itu baik, tapi tidak enak. Karena tidak semua yang enak itu baik dan tidak semua yang baik itu enak. Amin. Saya ulangi sekali lagi, tidak semua yang enak itu baik dan tidak segala sesuatu yang baik itu enak. Nah, ujian adalah sesuatu yang baik, yang paling nggak enak, udah nggak enak, nggak baik lagi. Ya, itu yang paling jelek dalam hidup ini. Apa yang udah nggak baik, nggak enak lagi? Rokok itu enak nggak? Kau tak tahu pendeta. Ketika aku hisap, jiwaku tenang. Tuhan rasa begitu dekat dalam kemuliaannya karena asap yang menyelubungi aku. Bolehlah. Pokoknya dalam hidup ini yang baik itu seringkali tidak enak. Yang enak itu seringkali tidak baik. Nah, yang orang bodoh adalah sudah tahu tidak enak, tidak baik pula. Ya. Udah tahu nggak enak, nggak baik, masih dikerjain juga. Itu namanya TOLOL. Kurang pandai. Tapi membacanya secara lurus tak tega lah aku. Iya kan? Nah, karena ini sesuatu yang baik, meskipun tidak enak,
Daud naikkan doa dan bilang apa? Ujilah aku. Lalu pertanyaannya, mungkin sebagian saudara berkata, loh pendeta, Tuhan kan udah tahu segala sesuatu. Kalau saya di sekolah ujian, kan supaya guru tahu kemampuan saya sampai di mana. Tuhan kan uji saya, nggak perlu dia uji supaya dia tahu, dia kan sudah tahu. Dia kan tahu pikiran saya, dia kan tahu hati saya, dia tahu kan hidup saya. Loh, buat apa lagi diuji? Tuhan kan tahu titik terlemah dalam hidup saya. Tuhan kan juga tahu titik yang baik dalam hidup saya. Tuhan tahu kekurangan saya, tapi kan Tuhan juga tahu kelebihan saya. Nah, buat apa lagi dia coba saya hanya untuk mengetahui? Nah, dia sudah tahu. Lalu pertanyaan kita, kalau begitu kenapa orang benar harus diuji? Saya lihat ada beberapa hal di sini yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, coba lihat Ayub pasal 23. Nah, ini enak nih. Kalau ada soal ujian-ujian begini enak baca Ayub. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi yang pertama, mengapa orang benar diuji? Agar hidup kita murni. Saya ulangi sekali lagi, kenapa orang benar harus diuji? Agar hidup kita murni. Allah tahu kok di mana kekurangan kelemahan kita. Allah tahu, sama-sama bilang sama saya, Allah tahu. Tetapi persoalannya sekarang, kenapa dia perlu masih uji kita? Karena begini, ketika kita dalam ujian, otomatis kita akan semakin dekat sama Tuhan. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Kita semua mencintai Tuhan. Siapa yang mencintai Tuhan di sini? Amin. Siapa yang mencintai Tuhan tapi nggak punya kekurangan? Tolong angkat tangan saudara. Kita mencintai Tuhan. Amin. Tapi persoalannya kita mencintai Tuhan tapi kita punya kekurangan. And it's normal. Itu sesuatu yang sangat normal sekali. Nah, apa yang terjadi? Waktu kita melewati ujian, kita mulai sadar banyak hal. Yang pertama misalnya, kita mesti lebih hati-hati dalam melangkah. Amin. Kalau hidup kelihatan semua menyenangkan, dimanapun kita ada, kita jadi orang yang terlalu santai. Tapi ketika kita lewati ujian, kita ngerti sekali, hati-hati. Saya nggak boleh ngomong sama orang salah, ya kan? Kadang-kadang sudah ngomong sama seseorang, ngomong sama orang lain lagi, diputar lagi kata-katanya, tiba-tiba sama saya bingung sendiri. La ilah, saya nggak pernah ngomong begitu. Saya pernah nggak dapat kasus seperti itu? Saya nggak ngomong begitu, tapi karena sedang ngomong sama orang yang salah, akhirnya perkataan sudah diputar menjadi perkataan yang sangat aneh. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang berbahaya sekali buat hidup saudara. Nah, waktu kita di ujian, kita baru belajar semuanya ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai belajar untuk kalau saya ngomong, saya harus hati-hati sama siapa saya ngomong. Kita belajar untuk, kalau saya melangkah, saya harus sangat hati-hati melangkah. Kalau saya ambil keputusan, saya harus hati-hati sangat mengambil keputusan. Sebab kalau saya salah dalam mengambil keputusan, saya bisa terjebak dengan lubang yang saya bangun sendiri. Berarti apa yang terjadi? Justru ketika kita melalui cobaan, akhirnya kita mulai ingat, saya nggak boleh bergantung sama manusia. Akhirnya kita mulai ingat, bahwa saya nggak boleh nyimpan dosa dalam hidup saya. Karena selama saya masih memegang dosa dalam ujian itu, ujian akan merasa terlalu berat buat kita. Kenapa? Karena persoalannya bukan masalah yang terlalu berat, tetapi karena kita hidup dalam dosa, dosa itu justru menekan kita di tengah ujian. Berarti yang pertama, ujian membuat kita semakin murni. Amin. Ayub bilang apa? Ayub bilang, tadinya aku hanya mendengar engkau dari kata orang saja. Lalu kalimat itu membuat saya berpikir, Ayub hanya mendengar Tuhan dari kata orang, tapi imannya sudah sebegitu hebat. Tuhan masih memurnikan dia. Sampai apa dia bilang? Sampai akhirnya dia bilang, sekarang mataku sendiri memandang kemuliaan-Mu. Dengan lain kata, dulu aku mengasihi engkau, tapi masih ada yang gak murni. Dulu aku memberi buat engkau, tapi masih ada yang gak murni. Dulu aku berkorban buat engkau, tapi masih ada yang tidak murni. Tapi justru lewat ujian ini, aku semakin murni melekat dengan engkau dan mengalami kuasa-Mu. Berikan tepuk tangan ke mereka.
Catat baik-baik. Ujian membuat kita semakin murni. Coba lihat 1 Petrus pasal 4. Petrus pernah mengalami ujian yang besar. Dan dia juga pernah gagal dalam ujian. Sampai akhirnya dia pernah berkata, aku tidak pernah kenal dia. Tetapi setelah Petrus mengalami ujian di mana dia pernah gagal, dan di ujian yang selanjutnya dia mengalami keberhasilan. Dari semuanya itu, dia coba simpulkan dengan kalimat-kalimat yang indah dari ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api apa? Siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi nyala api apa? Siksaan. Buat sebagian orang adalah hukuman, tapi buat kita adalah apa? Ujian. Tapi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang seolah-olah sesuatu yang luar biasa dari atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya dikatakan apa? Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh apa? Bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi Petrus mulai jelaskan di sini dan bilang bahwa kamu bisa bergembira. Kenapa? Karena kemurnian imanmu yang dikerjakan lewat ujian yang terjadi ini, akhirnya membuat engkau boleh bergembira pada saat apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya. Berarti dengar baik, Tuhan menyatakan kemuliaannya buat orang-orang yang murni. Amin. Alkitab bilang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Adalah orang yang murni hatinya dan bersih tangannya. Berarti dari sini Tuhan bilang apa? Tuhan mau ingatkan kita bahwa kadang-kala aku mau memberkati engkau, tetapi seringkali berkat itu tidak bisa sampai kepadamu. Karena satu-satunya channel, satu-satunya bejana, satu-satunya tempat, satu-satunya pintu untuk dapat mengalirkan berkat, channel itu, pintu itu bernama kemurnian. Saudara boleh menantar saya dan berkata, tapi saya berdoa. Saudara boleh menantar saya dan berkata, tapi saya sudah bayar perpuluhan saya. Tapi kalau hidup saudara nggak murni, saudara nggak berjalan dalam kemurnian, saudara masih tetap hidup dalam dosa, saudara tetap hidup dalam kemunafikan, saudara tetap hidup dalam hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Mungkin saudara nggak hidup dengan zina, mungkin saudara nggak hidup dengan obat terlarang, mungkin saudara nggak hidup dengan berbagai judi dan segala hubungan yang menurut sebagian orang itu kejahatan besar. Tapi saya mau beritahu, Allah tetap mencari orang-orang yang murni hatinya. Amin. Ada banyak orang yang bilang, pendeta saya kan nggak zina, pendeta saya kan nggak judi, saya kan nggak buat kejahatan. Kenapa sepertinya kok berkat terhalang dalam hidup saya? Jawaban saya sederhana. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin Allah membutuhkan orang-orang yang murni. Amin. Semakin Allah rancangan berkat yang besar, semakin Allah mau lihat hati yang murni. Sebelum dia bisa curahkan berkat yang besar, waktu dia lihat belum murni, dia uji dulu, supaya kita ngerti, oh ya Tuhan, saya masih ada yang belum murni, hati saya masih dipenuhi dengan keserakahan, hati saya masih dipenuhi dengan kemunafikan, hati saya masih menyimpan banyak kedendaman dan kedengkian. Dan kalau kita mulai beres sama Tuhan, kemurnian mulai mengalir dalam hidup kita, maka pada saat yang bersamaan, kemurnian itu menarik berkat-berkat Allah, mujizat kuasanya Allah turun dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat kuasanya berbagai tangan yang mereka buat Tuhan. Catat baik-baik, kenapa orang benar diuji? Yang pertama, agar hidup kita murni. Yang kedua, coba lihat Yeremia 20 ayat 11 bilang apa? Tetapi Tuhan menyertai aku seperti apa? Pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Satu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ayat 12. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat apa?
pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah aku serahkan apa? Perkaraku. Ayat 12 jelas, ya Tuhan semesta alam yang apa? Memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat apa? Pembalasan. Berarti yang kedua, mengapa orang benar diuji? Agar kebenaran dapat dibuktikan. Tahukah saudara, kalau kita benar, kita nggak takut untuk diuji. Amin. Karena semakin kita diuji, semakin nampak kebenarannya. Jadi kemarin saya sama istri saya lagi jalan berdua. Boleh kan sekali-sekali malam minggu suami istri berduaan, ya? Emang cuma anak muda aja. Suami istri perlu juga dong. Jadi saya lagi berdua sama istri saya, naik mobil, saya bawa mobil. Istri saya di samping saya, kita tatap-tatapan, kedip-kedipan. Sampai salah jalan. Jadi dari Kuningan itu, dari apa tuh namanya, jalur lambat, saya masuk jalur cepat. Tapi dari markanya saya udah curiga, karena markanya tuh ngarahnya begini, bukan begini. Tapi saya lihat tidak ada tanda dilarang belok. Saya masuk aja, set. Bener kan? Bedanya polisi Indonesia sama polisi luar negeri kan begitu. Kalau polisi luar negeri ada polisi, nah di sini rambu. Tapi kalau polisi Indonesia ada rambu dulu, agak gelap sedikit, baru ada polisi. Itu kan? Jadi, tapi terus saya lewat, shoot, dia langsung kayak gini juga. Dia bilang, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Bapak salah. Oh ya maaf Pak kalau saya salah. Di mana salah saya Pak? Tidak boleh ke kanan. Aduh, minta maaf Pak. Saya tidak tahu kalau saya tidak boleh ke kanan. Itu tidak boleh ke kanan. Saya bilang, iya Pak. Saya mungkin salah Pak. Tapi itu tidak ada tandanya Pak, tidak boleh ke kanan. Dia bilang, ya tapi markanya. Iya, saya melanggar apa Pak kalau markanya? Saya melanggar apa Pak? Melanggar tidak boleh belok. Ya tandanya yang mana yang tidak boleh belok Pak? Dulu ada, tapi sekarang memang sudah tidak ada, tapi itu tidak boleh. Saya dulu belum pernah lewat sini Pak. Oke, surat-surat. SIM. Pendeta juga bawa SIM dong, ya. STNK, KTP, surat pendeta, apa lagi? Jalan. Oh Pak Pendeta ya? Saya bilang, iya Pak. Oh, biasanya kalau pendeta sih lurus-lurus jalannya Pak ya, katanya gitu. Dalam hati saya emang polisi. Ya, tapi rupanya polisi sama pendeta sohibrat, ya kan? Kerjasamanya mantap, ya kan? Jadi dia bilang, oh Pak Pendeta, maaf saya ganggu perjalanan Pak Pendeta. Silakan Pak. Silakan juga Pak. Loh kalau kita tidak salah, ya kan? Justru ujian menolong kita. Amin. Sehingga orang yang tadinya memandang kita bersalah, ujian justru membuktikan apa? Kebenaran. Ya kan? Kalau saya nggak ngerti, ya kan? Saya suka bingung gini. Orang ujian skripsi bingung. Saya ujian skripsi ini, aduh, tolong ya doain. Terus saya bilang gini, kalau skripsinya kita yang buat, lalu kita ngerti apa yang kita tulis di skripsi itu, ujian skripsi bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Dia mau tanya apa? Tanya no sono. Gua yang buat, gua ngerti. Ya. Saya waktu bikin skripsi, saya bikin skripsi tentang predestinasi, tentang ajarannya Calvin. Wah, yang di depan saya orang-orang yang rumit-rumit pandangannya, nanya segala macam. Ada satu dosen saya senangnya menjebak orang.
Dia bilang, Anda di halaman sekian nulis begini, Anda di halaman sekian nulis gini. Anda ini pandangannya ngaco. Nah kita yang bikin. Jadi saya langsung bilang, loh karena di halaman sekian saya lagi bahas yang sekian. Di halaman sekian saya bahas sekian. Memang dua itu nggak bisa disambung. Ngaco kalau disambung. Rupanya saya tahu dia ngejebak saya terus gini. Yeah. Kalau kita ngerti, ujian hanya membuktikan bahwa kita ngerti. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Orang boleh rancangan yang jahat buat saudara. Tapi ketika kita diuji, kebenaran kita justru dinyatakan. Amin. Itu sebabnya kalau saudara lewati ujian, saudara lewati dengan tenang. Dan pada saat itu Allah akan membuktikan dia datang kepada kita seperti pahlawan yang gagah yang akan menghancurkan setiap musuh kita. Berikan tepuk tangan yang Orang Kristen anak Tuhan yang sedang lewati ujian jangan kecil hati. Orang boleh mencibirkan bibir pada saudara. Orang boleh menertawakan saudara. Jalan tenang dan bilang ketawa duluan. Aku belakangan. Ya. Pepatah bahasa Inggris bilang begini. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Amin. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenang. Apa artinya tertawa terakhir adalah pemenang? Orang boleh ngetawain saudara sekarang. Tetapi ketika engkau dengan perjuangan iman berhasil merebut janji Tuhan. Orang yang menertawakan sudah gigit jari. Dan saudara yang tadinya berkeringat berjuang. Dengan tenang tertawa dan bilang, kok gak ketawa lagi? Kok gak ketawa lagi? Sekarang aku sudah diberkati. Kok gak ketawa lagi? Sekarang aku yang tertawa. Karena ujian hanya membuktikan apa? Kebenaran. Yang pertama tadi apa? Ujian membuatmu murni. Yang kedua, ujian membuktikan kebenaran. Yang ketiga, kenapa orang benar harus diuji? 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Sekali kelak dikatakan apa? Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana apa? Pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Berarti yang ketiga, mengapa orang benar diuji? Agar kita mendapat kejelasan upah. Agar kita mendapat apa? Kejelasan upah. Karena apa? Karena ujian akan membuat kita tahu di mana posisi kita berada. Kalau saudara lihat ayat sebelumnya dikatakan, masing-masing kita ada yang seperti apa? Emas. Masing-masing kita ada yang seperti apa? Perak. Masing-masing kita ada yang seperti apa? Batu permata. Masing-masing kita ada yang seperti kayu, jerami, dan apa? Rumput kering. Nah, Tuhan mengukur upah kita sejauh siapa kita. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan mengukur upah kita sejauh siapa kita. Tuhan mengukur upah kita sejauh siapa kita. Tuhan nggak ukur upah kita berdasarkan berapa banyaknya kita ke gereja. Nah, pada siapa kita. Makanya Tuhan perlu uji kita. Tuhan perlu uji kita supaya apa? Supaya dia bisa memberikan upah yang tepat buat kita. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Iya kan? Karena ujian akan membuat kita menyatakan sebetulnya siapa kita yang sebenarnya. Sehingga kita bisa mengerti. Oh ya Tuhan. Betapa bahagianya saya iring Tuhan hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara? Saudara bisa dikenal bukan ketika saudara di gereja. Saudara bisa dikenal bukan ketika saudara di gereja. Karena kalau saudara di gereja, semua orang juga tahu bahwa saudara adalah orang Kristen. Amin. Tapi siapa saudara yang sebenarnya? Kadang-kala justru kelihatan di tempat parkir. Ya. Ketika ada orang parkirnya miring dan saudara mau buru-buru dan dia menghambat jalan saudara keluar. Otaknya ini orang di mana sih? Nah, taunya yang parkirnya miring pas pendetanya.
Yang otaknya itu tadi itu yang lagi baru bicara sama saudara. Wah, itu datang pendeta. Malu gua. Isinya bilang dosa, lu dosa, lu dosa. Tapi sebetulnya dia miring. Berarti otaknya belum miring ya. Tahukah saudara bahwa justru siapa saudara akan terlihat ketika saudara menghadapi masalah. Orang sulit melihat kemuliaan Tuhan di wajah saudara ketika saudara beribadah. Tapi orang bisa lihat kemuliaan Tuhan di wajah saudara ketika engkau menghadapi masalah. Ketika engkau menghadapi masalah dan engkau tetap tersenyum. Orang bilang apa? Wajahnya seperti Kristus. Di tengah masalah dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia selalu bersuka cita. Karena Kristus ada di dalam dia. Beri tepuk tangan mereka. Amin. Ketika engkau di tengah tekanan yang berat, engkau tetap memberkati. Orang baru bisa melihat. Hatimu berbeda dengan hati dunia. Amin. Kalau orang baik sama saudara-saudara bisa buat baik. Saya mau beritahu orang kafir pun bisa buat hal yang sama. Tapi kalau orang nyakitin saudara, saudara bisa tetap berbuat baik. Orang gak akan bisa terima dan orang akan bilang, tuh, ini orang bukan hanya pergi ke gereja, tapi dia praktekkan firman dalam hidupnya. Amin. Kekristenan sekarang saya khawatir hanya menjadi orang-orang yang pergi ke gereja, tapi tidak praktekkan firman dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan harus uji. Supaya apa? Nampak upah yang layak buat kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, buka Yakobus pasal 1. Jadi ingat ya, kenapa orang benar harus diuji? Yang pertama, agar hidup kita murni. Yang kedua, agar kebenaran dapat dibuktikan. Yang ketiga, agar kita mendapat kejelasan upah. Dan yang keempat, yang terakhir, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Sama-sama bilang sama saya, menghasilkan. Jadi ujian selalu apa? Menghasilkan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa? Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi yang keempat, mengapa orang benar diuji? Agar kita dapat menjadi semakin sempurna. Agar kita dapat semakin sempurna. Kenapa? Karena lewat ujian, bukan Tuhan yang tahu, tapi kita yang tahu. Artinya gini, Tuhan memang tahu siapa kita. Tanpa lewat ujian juga Tuhan kenal siapa kita kok. Tuhan tahu kekurangan kelemahan kita, tapi untuk kita sendiri. Kita tahu iman kita tahu kekurangan kita justru ketika kita lewati ujian. Kalau kita nengok ke belakang nih ya, dari hari ini, kita nih udah kagum sama diri kita. Kadang-kadang kita pikir gini, iya ya, 10 tahun yang lalu saya tuh anggap masuk gereja itu tindakan bodoh. Ya, saya ingat-ingat mungkin saya bilang, aduh saya 5 tahun yang lalu pendeta, kalau dengar orang keprok-keprok tangan di gereja, saya suka ledek-ledek. Apa itu? Kok burung merpati siapa yang lepas dikeprok-keprokin? Saya kalau masuk gereja doang angkat tangan gitu, saya takut sendiri. Siapa yang bawa pistol di sini? Kok semua jemaat angkat tangan gitu ya? Mungkin kalau saya nengok ke belakang, saya bilang pendeta 5 tahun yang lalu, saya tuh paling anti itu pendeta baptisan itu, selam itu, baptisan celup. Saya pernah ada orang nanya sama saya gitu, dan saya geli sekali. Dia nanya sama saya gini, pendeta, baptisan yang benar itu baptisan percik atau celup? Saya pertanyaan itu sering dengar, cuma istilah celupnya itu yang saya nggak tahan. Seperti teh aja main teh celup gitu. Untung masih dia bilang baptisan celup. Ada lagi yang lebih parah. Dia bilang, pendeta itu sekarang banyak orang baptisan ciluba. Apa itu baptisan ciluba? Iya kan ciluba. Wah, kebangatan lah. Tapi ada orang-orang yang dulu anti bener. Pendeta saya tuh dulu, wah, 5 tahun yang lalu pendeta saya ingat bener, pendeta saya itu paling anti bener tuh yang pakai kebaktian angkat tangan, Yamaha Honda, lebih baik Kawasaki. Apa itu yang begitu tuh aneh bener itu kebaktiannya? Apalagi ada yang pakai urapan, nasi urap apa itu? Ya. Tapi itu sudah nengok hari ini sudah pikir iya ya. Kok saya bisa akhirnya dekat sama Tuhan luar biasa, ya kan? Amin.
Mungkin dulu setelah menatap saya dan berkata, dulu pendeta saya itu kasar bener orangnya gitu. Tapi sekarang setelah Tuhan jamah banyak perubahan. Betul. Waktu kita nengok ke belakang, kita lihat hari ini banyak berubah. Tapi tahukah saudara, waktu kita lewat ujian, kita semakin lihat di mana kekurangan kita. Amin. Kadang-kadang kita udah pikir, wah saya ini udah banyak berubah nih. Tapi waktu kita ngadapin ujian, kita mulai bentak istri. Kita mulai kasar terhadap orang lain. Baru kita ingat, iya ya, ternyata saya masih ada banyak hal yang saya perlu diperbaiki. Kita mulai deal with that. Kita mulai, Tuhan, ini saya masih kurang Tuhan. Tuhan, saya mau lebih maju lagi. Karena saya percaya hidup Kristen adalah perjuangan. Tetapi lewat ujian kita terus disempurnakan. Sampai akhirnya kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku semakin hari segambar serupa dengan Kristus. Sampai aku berdiri muka dengan muka dan dipanggil oleh Kristus sebagai hamba yang baik dan setia. Berikan tepuk tangan mereka. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Ingat, orang benar akan melewati ujian. Karena ujian itu baik. Mungkin tidak enak, tapi itu baik. Ujian membuat kita menyadari bahwa Tuhan semakin dekat. Ujian membuat kita bisa memandang dengan mata iman. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Nyanyi sekali lagi, katakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sama-sama katakan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan sama-sama, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan, Yesus, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Katakan, berkat-Mu atasku melimpah. Katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Katakan pada Yesus, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudaraku, orang benar pasti diuji. Orang benar pasti diuji. Karena Allah justru mau menyatakan upahnya. Allah mau menyatakan kebenarannya. Allah justru mau menyempurnakannya. Itu sebabnya orang benar pasti lewati ujian. Dan mungkin hari kau berkata, itu yang sedang saya alami. Saya sedang lewati ujian. Rumah tangga saya sedang melewati ujian. Secara manusia saya pikir, Tuhan, kenapa begini berat? Tapi hari ini dengan iman saya katakan, ini baik buat saya. Ini membuat saya lebih memahami Tuhan. Ini membuat saya lebih rendah hati. Ini membuat saya lebih menyadari kasih Allah. Ini membuat saya lebih ngerti kekurangan dan kelemahan saya. Supaya saya senantiasa jalan dekat dengan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hanya berkata, Tuhan, kalau ada yang salah dalam diri saya, puji saya Tuhan. Saya nggak mau tetap tinggal dalam kesalahan. Tuhan, saya mau lebih dekat sama Tuhan. Tuhan, kalau masih ada kekurangan-kelemahannya, Tuhan nggak suka dalam diri saya. Tuhan nyatakan buat saya lewati setiap ujian itu. Saya mau lebih dekat sama Tuhan.
Saya mau lebih murni di hadapan Tuhan. Kalau ada yang gak murni dalam hidup saya, Tuhan nyatakan, sehingga saya bisa senantiasa menyenangkan hati-Mu. Saya gak mau bayar perpuluhan saya dengan hati yang gak murni. Saya gak mau melayani Tuhan dengan hati yang gak murni. Saya gak mau pergi ke gereja dengan hati yang gak murni, Tuhan. Saya mau saya terus dimurnikan sampai saya hidup berkenan kepada Tuhan senantiasa. Dan setiap saudara yang didoakan untuk itu juga boleh taruh tangan kananmu saudara di dada. Biarkan siang hari ini menjadi siang di mana Allah menjamah hidupmu kembali. Dan setiap saudara yang taruh tangan kanan di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Bapa, kami panggil namamu, sebab Engkau melihat hati kami. Tuhan, gak ada yang tersembunyi, gak ada yang tersembunyi sama Tuhan. Tuhan tahu pikiranku, Tuhan tahu hatiku, Tuhan tahu hidupku, Tuhan tahu kelemahan, keterbatasanku, tetapi juga Tuhan tahu kelebihan yang ada padaku. Bapak hamba doa sekarang di dalam nama Yesus. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat, lihat mereka yang buka hati buat Tuhan, lihat mereka yang hanya berkata, Tuhan aku sedang lewati ujian, tapi aku mau tetap setia. Tuhan aku mau tetap tekun. Tuhan aku mau tetap murni. Tuhan aku mau tetap maju dan mengalami kasih-Mu. Jamah satu-satu. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Tuhan jamah dengan kasih-Mu. Bagi kami Tuhan tetap segala-galanya. Tuhan kami mau lebih disempurnakan. Kami mengerti kekurangan dan kelemahan kami. Kami berjalan dekat dengan Tuhan selalu. Engkau berarti buat kami Tuhan. Terima kasih yang berbeban berat, yang sedang dalam tantangan, yang mulai mundur dari Tuhan, yang semangatnya mulai kendor. Tuhan, api Kristus mulai menyala kembali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami terus maju dalam kuasa-Mu. Kami juga doa buat yang sakit, karena kami percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, dan mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya firman Tuhan, ya dan amin. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda engkau percaya bergantung pada Tuhan, dan letakkan tangan kananmu dengan iman di bagian tubuhmu yang sakit. Dan kita doa, Bapa dalam nama Yesus, firman-Mu yang berkata, ya tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, dan mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Dengan iman kami praktekkan janji Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, bahkan serangan-serangan kegelapan, bahkan kutuk-kutuk penyakit yang coba membelenggu dan mengikat hidup kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hei setan sakit penyakit, keluar, engkau tidak punya hak atas tubuh kami sebagai orang percaya. Tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus, sehingga tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Di dalam nama Yesus, keluar hai sakit penyakit. Kuasa kesembuhan dari Allah mulai mengalir turun menjamah, karena janji firman-Mu berkata oleh Biru Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat kesembuhan-Mu. Kami begitu percaya Yesus kami Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Engkau masih tetap menyembuhkan, menguatkan dan memulihkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Imani kesembuhan-Mu, tenangkan dalam roh-Mu. Aku sembuh oleh bilur Yesus, karena Alkitab berkata apapun yang kau imani, jika engkau tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih.